Mbak Umi Ini kayaknya masih deh, Sir. masih kerja, berarti nggak hadir ini ya? Iya. Nggak bisa Nggak ada. masuk, Sir. Oh, nggak bisa Bisa masuk. masuk, Sir. Itu, iya. Nggak tahu aplikasinya Oke, nanti nggak bisa masuk. Mbak tolong ini kabarkan ke Mbak Umi, lapor langsung ke Bu Eti. Tahu Bu Eti ya? Mbak semua. Nah, kalau misalnya ada masalah langsung kabarin ke Bu Eti, langsung orangnya, langsung mahasiswanya. Karena kalau lewat saya percuma katanya, langsung aja mahasiswanya ke Bu Eti. Oke? Udah, Sir, udah dihubungi. Udah, oke, mungkin masih ini ya. Jadi saya buat hadir aja ya kalau kayak gitu ya. Nanti jadi saya tanya aja Bu Eti, ada nggak ini mahasiswa yang bilang seperti ini? Ya, untuk memastikan. Kasihan juga kan, karena salahnya bukan Mbak Umi ke sistem. Oke, selanjutnya Mbak Maryam, silakan pertanyaannya. Oh, kayaknya tadi udah dijawab deh sama Sir. Tadi 5 step itu. Apa? Coba ulangin aja lagi pertanyaannya. Apa 5 step to writing routine. Apa? Untuk rutin tadi ya. Udah dijawab ya. Gimana cara menuliskannya? Oke. Terus itu sama nggak Sir kalau rutini sama future activity sama nggak itunya? Future activities beda. Kalau future activities itu ya merupakan planning kita, kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau ini kan kebiasaan kita. Artinya dari grammar juga beda, Mbak. Kalau future activities itu menggunakan simple future tense. Kalau kegiatan sehari-hari itu menggunakan simple present tense ya. Oke, good. Thank you Mbak Maryam. Next Mbak Sri Mulyani. Yeah. Your question please. Suaranya kecil banget ya. Iya, nggak dengar Mbak Sri. Gimana? Kedengeran nggak? Ah, ini dengar. Silakan. Pertanyaannya. Schedule sama daily routine kan berbeda. Apakah sama dengan to-do list? Itu apakah sama atau berbeda gitu, Sir? Oke, tadi juga sudah dijelaskan tentang itu. Rutin itu kegiatannya, sementara schedule itu waktunya. Ketika kita menuliskan daily activities, itu bisa dijadikan satu dalam kalimat. Karena keduanya saling mendukung. Oke, Mbak Sri Mulya. Oke, good question. Next, Nurhayati. Is it necessary to write routine using a simple present tense pattern, whether in writing the schedule is also time? Kayaknya tadi udah dijelasin juga. Oh, udah dijelasin tentang bagaimana menggunakan yang simple present tense. Apakah simple present tense? Apakah kalau misalkan menulis rutin itu harus menggunakan simple present tense? Oke, yes, good. Ya, benar, kita menggunakan simple present tense, tapi belum tentu semua ketika kita menggunakan menulis tulisan daily activity itu harus menggunakan simple present tense semua. Enggak. Kadang-kadang kita mau membubuhkan beberapa kalimat yang ada kaitannya. Misalnya seperti ini. Sekarang saya selalu bangun jam 7 pagi. Padahal ya saya biasanya bangun jam 9 pagi. Nah, ya, padahal tahun lalu saya bangun jam 7 pagi. Nah, kalimat kedua setelah padahal itu kan hal yang lalu. Jadi menggunakan simple past tense dong, ya.
Artinya kita juga harus bisa memilih-milih kalimat mana yang merupakan kebiasaan kita sekarang, sama kalimat yang mana yang kita yang sudah lampau misalnya, atau yang akan datang gitu. Karena kan yang namanya paragraf ini kan nggak dia baku. Misalnya harus menggunakan simple present tense nih kalau buat hobi, enggak. Ya, tergantung kalimatnya itu menjelaskan apa. Contoh kalimat yang saya buat ini. I usually wake up at 7 a.m. Nah, itu simple present tense, pakai wake, pakai verb on. Even though, meskipun, I used to wake up at 9 a.m. last year, ya. Nah, itu menggunakan used to, ya, itu kebiasaan pada saat past tense, itu verb to, used, U-S-E-D, ya. Jadi used to itu digunakan pakai simple present tense, karena dia juga menjelaskan hal yang sudah lalu, kebiasaan yang lalu, ya. Itu intinya. Okay, thank you, good question. Next, Linda. Linda sepertinya masih menyapu seperti. Oh, masih menyapu. Oke, silakan Ika. Vika atau Ika, Mister? Ika. Oh, Ika Septika. Ika Rosanti. Oke. Silakan Septika Rosanti. Lagi kan langsung dijawab aja ya. Iya, pertanyaannya? Dengar. Pertanyaan ada di grup. Iya, silakan dibuka. Saya nggak bisa lihat grup ini karena HP-nya saya buat untuk recording. Mohon bantuannya. Untuk next time kita buat list nanti. Nanti saya pandu gimana benar. Pertanyaan misalnya nomor 1 siapa orangnya, 2 siapa orangnya, dan tinggal copy paste itu. Kalau ini kan saya lupa kemarin, jadi ketimpa-timpa. Yes. Aku tanya ini, in your opinion, does studying linguistics help you learn language? Oh my god. Suaranya dikuatin lagi, Mbak. Ya, boleh lebih kecil. Aduh, malah ada telepon masuk. Oke, yang lain juga ini ya. Silakan siap-siap ya. Pertanyaannya silakan di screenshot. Lagi kelas. Ya sini. Sorry. Oh my god. Oke, kita Halo, Zat. Ini ada telepon masuk. In your opinion, does studying linguistics help you learn language? Why in English language, the way you spelling is not the way you pronounce it? Example word, knife, and why don't we have a future tense, but we do have a future time? And how I love you. You burn from I'm in love with you, semantically and syntaxically. Oke, satu-satu aja ya. Soalnya ini lebar banget ini yang ditanya. Jadi yang saya tangkap aja ya. Mungkin kalau misalnya belum bisa terjawab, saya bisa next time. Karena udah belajar sintaks, udah belajar semantik juga jadinya kan. Oke. Seharusnya nanti kalau buat pertanyaan kita bisa fokus ke writing, apalagi tentang pembelajaran kita, topik kita. Oke. Jadi kalau saya bisa tangkap pertanyaannya, belajar linguistik itu membantu kita untuk memahami bahasa Inggris dengan baik. Ya tentulah ya, linguistik itu ya ilmu tentang bahasa ya. Jadi ya ketika kita belajar tentang bahasa tersebut, otomatis kita belajar tentang linguistik. Oke, jadi otomatis kita terbantu untuk memahami bahasa tersebut. Yang kedua itu tentang bahasa Inggris ini kadang spellingnya beda, bacanya beda, ya. Nah, seperti itu memang karena bahasa Inggris ini apa yang ditulis belum tentu apa yang dibaca. Ya, itu memang native speaker yang menciptakan seperti itu. Jadi cara membaca ly ly misalnya kita baca li, itu kan ly gitu kan. Adalah slowly. Slow oke. Sesuai dengan pronounce apa yang ditulis slow. Tapi kalau ly slowly,
nggak kita baca Elie kan, tapi li. Nah itu memang udah hadir ketika bahasa Inggris itu muncul. Ya, bahasa itu saya yakin ketika kita ngomong, munculnya bahasa itu ketika kita ngomong, bukan ketika kita nulis. Jadi ketika kita ngomong baru kita tuliskan, seperti itu. Ya, jadi orang-orang dulu menggunakan bahasa itu tanpa mengetahui tulisannya. Ya, karena dia memang ngomong dari zaman purbakala, masih suara yang tanpa ada tanpa ada yang namanya kayak huruf-huruf gitu kan. Itu semuanya suara, bunyi-bunyi. Nah, bunyi-bunyi itu kemudian ditafsirkan menjadi sebuah tulisan seperti itu. Jadi memang dalam bahasa Inggris itu apa yang kita tulis tidak seperti yang kita baca, ya, kadangkala. Nah, karena patternnya memang seperti itu. Patternnya native speaker itu nggak bisa kita samakan dengan pattern orang Indonesia. Ketika orang Inggris ya baca tulisan kita bahasa Indonesia, mereka juga bingung karena patternnya mereka bawakan ke bahasa Inggris. Misalnya kalau mereka bilang kadang aku mau kamu, ya, karena u-nya itu biasa dibaca you, ya, aku mau kamu. Nah, bisa seperti itu karena pattern mereka. Jadi kita menganggap bahasa Inggris itu nggak sesuai dengan patternnya kita, ya, tulisan sama bacanya, ya, sama kasusnya ketika orang Inggris ngelihat tulisan kita. Padahal kita pikir apa yang kita tulis adalah apa yang kita baca. Nah, kayak gitu kan. Orang Inggris juga seperti itu. Oke, itu saja. Good question. Silakan Mbak Lina. Jadi waktunya nggak habis ya? Waktunya masih ada. Oke. 15 menit lagi. Untuk pertanyaannya nggak yang di WA ya. Kan tadi melihat dari Messenger gitu kan ada contoh-contoh dari daily routine. Seperti yang dikatakan itu kalau daily routine itu yang digunakan itu simple present tense gitu. Terus aku nggak lihat itu ada to be gitu. Itu emang nggak harus digunakan atau emang apa ya nggak lagi digunakan gitu. Oke, I got your question. Ya, jadi yang namanya I got it, Mbak Lina. Oke, jadi Mbak Lina seperti ini, yang namanya simple present tense itu ada yang disebut dengan verbal, ada yang disebut dengan nominal sentence. Verbal sentence itu ada verbnya, ada kata kerjanya. Ya, ada kata kerjanya. Contohnya I wake up at 7:30 a.m. misalnya. I wake up itu ada kata kerjanya. Ya, jadi kalau udah ada kata kerja nggak usah pakai to be. Tapi kalau yang ada to be-nya, ya, nominal sentence itu ada to be-nya tapi nggak ada verb-nya. Contohnya I'm a student. Nah, ya, I'm student. Nah, itu ada to be am di situ. Kenapa pakai am? Karena di situ nggak ada verb. Padahal dia mau menyatakan statusnya sehari-hari, gitu, sekarang ini adalah sebagai student. Jadi, ya, bisa menggunakan to be, am is are, ya, ketika tidak ada verbnya. Tapi kalau udah ada verbnya, tidak perlu menggunakan am is are. Oke, jelas ya Mbak Lina ya. Kita lanjut ke Mbak Vika. Iya, Mister. Your question please. Okay. I have a question. Actually, I'm not quite good at grammar and tenses. I've been struggling a lot when I made a story. Are there any tips or tricks about how to use grammar and tenses correctly in the sentence or when we write a paragraph? Thank you. I hope for your guidance. Thank you. Oke, thank you very much Mbak Vika. Iya. Kalau saya malah suka grammar, ya. Jadi memang saya orangnya kebalikan sama Mbak Vika gitu ya. Karena grammar menurut saya itu nggak sulit, ya. Kenapa grammar itu nggak sulit? Ketika kita tahu, ya, penempatannya di mana penggunaannya. Ingat aja, yang ada di otak saya pikir
ketika kita membuat kalimat bahasa Inggris, kita harus tahu waktunya kapan. Ketika kita tahu waktunya kapan, kita tahu tensesnya apa. Ketika kita tahu tensesnya apa, kita tahu verb berapa yang digunakan. Bukan rumus apa yang kita gunakan, tapi verb berapa yang kita gunakan. Karena rumusnya itu yang berbeda-beda adalah verb. Jadi otomatis otak itu, misalnya saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oh, di otak saya langsung, oh waktunya ini sedang. Ya, berarti kegiatan yang sedang dilakukan. Kalau kegiatan yang sedang dilakukan, tensesnya present continuous tense. Kalau present continuous tense menggunakan to be, kemudian pakai verb ing. Nah, secepat itu otak kita nanti transfernya. Oke? Jadi polanya kita buat di otak kita sendiri. Saya ulangi lagi, dalam mengucapkan atau menuliskan bahasa Inggris kita harus tahu waktunya kapan. Karena waktunya kapan, kalau kita tahu waktunya kapan, kita tahu tenses apa. Kalau udah tahu tenses apa, kita tahu verb berapa yang digunakan. Oke? Jadi polanya itu, tipsnya seperti itu. Kalau nggak salah ada pertanyaan ya, tenses apa yang sering kita gunakan? Menurut pengalaman saya itu ada 7 tenses yang wajib kita ketahui karena paling sering kita gunakan. Sementara sisanya itu sangat minim kita gunakan. Tenses apa aja itu yang 7? Boleh dicatat. Yang pertama simple present tense, ya. Yang kedua present continuous tense. Yang ketiga present perfect tense. Oke, habis tuh yang present tadi, ya, simple present, present continuous, present perfect. Kita masuk ke grup yang kedua, yang past. Yang pertama simple past tense. Yang kedua past continuous tense. Yang ketiga past perfect tense. Udah 6 ya. Masuk kita ke kelompok ketiga. Cuma 2 aja. Ya. Oh, berarti cuma 1 aja kelompok yang ketiga ini, yaitu simple future tense. Oke, 7 itu yang paling sering digunakan. Oke, kalau nggak salah ya ada pertanyaan seperti itu yang kemarin. Oke, kita lanjutkan. Ya. Mohon maaf, boleh diulang? Boleh. Berani bayar berapa? Itu. Oke, cepat ya. Ini ya, simple present tense, Ya. present continuous tense, Ya. present perfect tense, Ya. simple past tense, Ya. past continuous tense, Ya. past perfect tense. Ya. Nah, selanjutnya terakhir simple future tense. Itu yang paling sering kita gunakan. Ya, udah tahu urutannya, buat waktunya kapan, buat verbnya berapa yang digunakan pada tenses tersebut. Oke? Gak usah lah belajar panjang-panjang lagi. Iya. Kenapa? Kalau present perfect continuous itu sering atau tidak ya? Oh, itu sering juga, tapi minim sih. Ya, itu kalau bisa kita buat itu di peringkat ke-8. Ya, peringkat ke-8 ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya tadi Mbak apa terakhir ya, Mbak Vika. Ya, Mbak Vika. Sekarang Mbak Vera. Iya, Vika. Silakan, Mbak Vera sekarang ya. Oke, sir. Aku ya, sir. Ya. Cuman waktunya soalnya tinggal 7 menit lagi nih. Mbak Vera. Oke, kita tunggu dulu Mbak Vera, kita lanjut ke Mbak Pradita, silakan. Aku
udah siap, Mbak. Oke, silakan. Jadi aku nanya, mention various the expression how to ask and tell someone daily activities and hobby. Jadi gitu pertanyaan aku, Sir. Apakah itu merujuk ke ini kah? Apa gak apa-apa nanya kayak gitu? Iya, pertanyaannya apakah mention various the expression. Jadi expression how to ask and tell someone daily activities and hobbies. Thank you, sir. Bagaimana cara mengemukakan orang lain, hobi orang lain ya? Ya, sama juga ketika kita mengemukakan hobi kita ya. Hanya saja kita harus mengetahui ya pronoun apa yang kita gunakan ketika kita menyatakan hobi atau rutinitas orang lain ya, berarti menggunakan pengamatan kita ya, karena kita penulisnya. Oke, cara sudut pandang penulisnya aja yang beda. Oke, kita lanjutkan. Pradita, Sudah dijawab Sure tadi yang saya minta. tentang apa ya Mbak Pradita? Tentang ini simple present tense, simple past tense. Oh, yang tadi tenses. yang paling sering ya. Oke, berarti itu pertanyaan Mbak. Oke, lanjut Mbak Melinda. Ya. Ya. Jadi, I have a question about reading a daily routine. I'm not asking about technique. However, my question is, what are the benefits of reading a daily routine and reading stories about hobbies? At a time when do we need to reading a daily routine and reading stories about hobbies? Thank you. Okay, very good. What's the benefit ya? Oke, ini pertanyaan personal sih. Kenapa kita harus melakukan seperti itu ya? Benefitnya, kalau kita untuk pribadi kayak buat diary gitu kan, itu menjadi sebuah kenangan pastinya buat kita ya. Tapi kan kita bicara tentang sini pembelajaran writing. Ya, kenapa kita harus tahu tekniknya? Kenapa kita harus nulis? Itu praktek seperti penulisan ini. Yang pertama kita sharpen ini kita writing skill kita, ya. Bagaimana kita menulis, kemampuan menulis kita diasah ketika kita menulis beberapa macam dari tulisan-tulisan. Kayak kemarin kita nulis planning misalnya, kemarin kita nulis deskriptif, sekarang kita nulis daily activity. Ya, kita praktis ini kita dapat benefitnya. Kita mengasah kemampuan kita untuk menulis topik-topik yang seperti ini. Oke, contohnya lagi, seorang novelis itu belum tentu bisa nulis berita. Ya, kenapa? Karena dia terbiasa nulis novel. Seorang jurnalis yang biasa nulis berita belum tentu dia bisa nulis novel. Kenapa? Karena dia terbiasa nulis berita gitu. Jadi kita ini sebagai akademis yang mempelajari writing, kita harus bisa nulis berbagai macam genre ya, jenis-jenis dari tulisan. Itu ya Mbak ya, benefitnya. Oke, yang terakhir ya Mbak Hikmah, silakan. Nah, Oke, Mbak Hikmah. Jadi di sesi 6 ini kan ada ini. Jadi di pelajaran sesi 6 ini ada rutinitas sama jadwal kan, Sir? Yeah. Sedangkan rutinitas itu memerlukan jadwal. Terus di pelajaran ini antara rutinitas dan jadwal itu terbagi, kan? Kenapa materi dalam sesi ini harus dibagi gitu loh, sedangkan kan rutinitas itu membutuhkan jadwal biar tersusun kayak gitu. I got it, Mbak Hikmah. Oke, good question. Jadi sebenarnya dia nggak terbagi harus dipisah, bukan? Cuma dia diklasifikasikan agar kita tahu ketika kita membuat daily routine itu kita
atau daily activity itu kita harus mencantumkan rutinitas aktivitasnya dan juga waktunya atau schedule-nya. Bukan berarti dia nggak boleh disamain. Oke? Mbak Hikmah? Oh iya. Oke everyone, itu saja untuk hari ini. Ya, semoga kita dari diskusi ini kita punya tambahan ilmu baru lah ya. Tidak hanya sekedar tentang topik ini ya, tapi kita juga belajar tentang bagaimana kita dengerin teman kita ketika dia bertanya, ketika dia menjawab, membaca. Nah, itu juga sebuah pembelajaran bagi kita. Ya, gimana kita menghargai mungkin pendapat teman kita yang ini biasa saja gitu pendapatnya, ini biasa saja pertanyaannya. Nah, itu juga pembelajaran penting kalau menurut saya. Ya, apalagi tentang materi kita hari ini, itu tentulah yang paling penting, number one-nya. Okay, before we close our meeting today, let's pray together. Start now. Oke, dan ya, di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-7 hari Sabtu sebelum hari kita pertemuan, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Usahakan bertanya tentang topik yang di pertemuan ke-7 ya. Kemudian setelah pertemuan ke-7 ya, itu nanti saya kasih tugas terakhir, tugas ketiga. Silahkan dikerjakan dengan baik. Okay, that's all everyone. Thank you for your attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.